Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Mimosa TV, hari ini simak dialog hadir lagi ke hadapan Anda semua. Kali ini dengan saya JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Martvina Sapii, dan saya hari ini didampingi oleh narasumber yang sangat-sangat mungkin ditunggu oleh pemirsa Mimosa TV. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo yang saya sebut nama beliau, Bapak Heni Susilo-Wardoyo SMH. Selamat siang menjelang sore, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mimosa TV yang berbahagia, makasih. Dan narasumber yang kedua adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Hadianto SMH. Assalamualaikum Pak Kadif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Mimosa TV. Kami banggakan. Baik. Pemirsa Mimosa TV, hari ini simak dialog. Tema kita adalah layanan kekayaan intelektual, One Brand, One Village. Saya ke Pak Kakanwil dulu. Ya. Bapak, ini orang mungkin nggak bingung sih, mungkin agak-agak kaget. Ketemu yang pakai pakaian dinas Kemenkumham ini, ada yang ngurus paspor, ada yang ngurusin narapidana, ada yang ngurusin fidusia. Emang seberapa banyak ini tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Ya, baik, terima kasih Mbak Martvina Sapii. Pertama, pemirsa seluruhnya yang berbahagia, ya kita sangat gembira pada sore hari ini ya diberikan kesempatan untuk menginformasikan apa itu sebenarnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Jadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo berdasarkan Permen Kumham nomor 30 tahun 2018 yaitu sebuah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di provinsi. Ya, berada di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM dan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, kemudian apa itu fungsinya? Itu fungsinya melaksanakan tugas koordinasi, perencanaan, pengendalian program yang berkaitan dengan layanan di bidang apa? Di bidang administrasi hukum umum ya. Layanan di bidang administrasi hukum umum, kemudian kekayaan intelektual, keimigrasian, dan juga pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan, dan juga masalah hak asasi manusia. Jadi perlu saya informasikan, di Kementerian Hukum dan HAM itu terdapat 11 unit eselon 1. Banyak ya Pak? Banyak. Nah, oleh karenanya dari 11 unit eselon 1 itu kemudian dilaksanakan lebih lanjut oleh kantor wilayah. Nah, oleh karenanya tadi pertanyaan Mbak Firna, salah satunya adalah melaksanakan layanan di bidang kekayaan intelektual. Itu ada salah satu saja. Dan itu diampu sebenarnya oleh unit eselon 1 yang namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya kira itu Mbak Marvin. Berat ya tugas Bapak. Luar biasa. Perpanjangan tangan dari 11 eselon 1 ya Pak ya. Masya Allah. Nih Bapak boleh saya informasikan, Bapak boleh diinformasikan ke pemirsa Mimosa TV ini, Bapak udah berapa lama di Gorontalo Pak? Iya, kurang lebih ya tanggal 11 kemarin genap 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun. 1 tahun. Udah bisa berbahasa Gorontalo? Ya, oduolo ya. Terima kasih oduolo ya. Saya senang sekali karena apa, masyarakat Gorontalo itu sangat nasionalis ya, sangat toleransi dan etos kerjanya luar biasa. Nah, kami juga bangga punya Pak Kadip Yankum ini. Hampir setiap hari itu saya ya menandatangani ya pelaksanaan ya kunjungan kerja di semua kabupaten kota. Suatu ketika ditanya oleh Pak Dirjen ya, Dirjen Kekayaan Intelektual, kira-kira seberapa jauh ya masyarakat Gorontalo itu mengenal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Saya bilang pada saat itu sekitar 80% itu mengenal. Apa indikatornya? Karena memang dari divisi Yankum itu yang selalu mengunjungi masyarakat di semua kabupaten kota, termasuk juga anak-anak sekolah.
Makanya seperti Mbak Marvina tadi sebagai penyuluh hukum Iya. kan hampir setiap hari turun di masyarakat Iya, kan, di termasuk masyarakat. mulai dari SMP, SMA, Iya. perguruan tinggi dan Iya. seterusnya. Nah, oleh karenanya saya yakin dan percaya masyarakat mengenal kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira gitu Siap. ya. Untuk maaf Pak, sebelum ke Pak Kadip nih, kalau makanan Gorontalo Makanan Gorontalo saya senang sekali, makanannya sehat, utamanya yang saya itu sangat senang dengan ikan. oke, Dan kemudian pedasnya itu luar biasa, tapi saya menikmati. cocok Pak. Cocok, makanya kalau melihat saya kelihatan fresh, barangkali memang santapannya itu pedas dan pedas. Iya. Jadi kami menikmati sekali. Makasih. Siap. Aduh, aduh. Aduh. Baik, tadi Pak Kakanwil ada layanan intelektual, Ya. kekayaan intelektual, ada layanan administrasi hukum. Nah kebetulan hari ini kita temanya tentang kekayaan intelektual. Pak Kadip, kekayaan intelektual, kayakah banyak uangnya kan di situ atau gimana? Mungkin bisa dijelasin kekayaan intelektual itu apa sih? Oh, ya, terima kasih Mbak Vina. Ini sangat luar biasa. Ini pada sore ini terkait dengan kekayaan intelektual. Sorry Pak, maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina atas pertanyaannya ya. Memang hal yang luar biasa, hak kekayaan intelektual. Kadang-kadang masyarakat pengen tahu apa sih hak kekayaan intelektual itu. Binatang apa ya itu? Hak kekayaan intelektual itu apa sebenarnya? Ya memang hak kekayaan intelektual itu kalau didefinisikan adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat untuk manusia. Nah, ini untuk apa hak kekayaan intelektual ini? Kan? Ya, tadi itu sudah disebutkan untuk produk, barang, dan jasa. Kenapa harus ada hak kekayaan intelektual? Nah, ini diberikan oleh siapa? Ya, ini adalah merupakan hak yang eksklusif, ya, diberikan oleh negara kepada orang-orang atau manusia-manusia yang mempunyai intelektual untuk berkreasi, ya, maka dia disebut kreator, Ya. atau penemu-penemu disebut inventor, ya, kemudian desainer, Ya. ya, dia bisa membuat desain baju, ya, kemudian pencipta lagu nih, kan sekarang ini juga lagi ngetren lagu-lagu daerah, ya. Iya. Disukai itu, ya. Lagu-lagu Manado juga kan banyak kan gitu Iya. kan. Nah ini merupakan hak kekayaan intelektual masyarakat ini atau manusia ini, perlu nggak dilindungi? Perlu sekali, karena ini hak eksklusif yang diberikan kepada negara untuk apa? Untuk supaya ada nilai komersilnya itu dapat dirasakan oleh si penciptanya sendiri. Jangan sampai dia yang menciptakan, dia yang mempunyai kreasi, dia yang mempunyai ide, kemudian hasilnya dirasakan oleh orang lain. Sayang sekali ya Sayang Pak. sekali. Ini kan negara hadir untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan kepastian hukum. Nah ini masyarakat kita juga harus tahu hak kekayaan intelektual itu sebenarnya cuma dibagi dua kategori, yaitu hak cipta, kemudian hak kekayaan industri yang terbagi menjadi 5 seperti paten, kemudian desain industri, Iya. desain sirkuit tata letak terpadu, Iya. kemudian rahasia dagang, kan? Nah ini rahasia dagang di Gorontalo ini yang namanya kuliner, Iya, betul. itu sepanjang jalan ya, sepanjang jalan. Iya. Kalau sudah jam 4 sore kulinernya luar biasa, ya. Sampai di kota-kota itu masuk kulinernya luar biasa, Iya. dan itu mempunyai ciri khas, tentunya mempunyai resep ya. Iya. Nah resep ini harusnya itu ditulis ya, atau dinarasikan, ditulis berapa onsi garamnya, gulanya, cabenya, kemudian ada lagi bumbu-bumbu masaknya itu. Iya. Nah, ketika itu sudah
jadi resep, Iya. jadi resep. Ini harusnya dirahasiakan, gitu kan? Iya. Dirahasiakan. Kenapa? Karena ini karya dia, intelektual dia, dan ini sifatnya komersil sekarang. Masyarakat merasakan, sehingga seringkali kita melihat ada tempat kuliner itu yang didatangi oleh masyarakat tuh pembelinya, ya. Bahkan sudah di gang tempatnya nyelip gitu ya, tapi masih didatangi. Kenapa? Karena ada rasanya luar biasa. Betul. Nah, inilah yang harus dilindungi. Selama ini kita kadang-kadang melupakan itu. Kalau sudah bicara paten, itu sudah kelihatannya sudah sangat luar biasa. Iya. Kalau sudah pakai merek dalam itu pasti mahal. Masyarakat takut untuk mendaftar. Masyarakat itu banyak yang apa nanti juga kalau banyak persaingan akhirnya punya saya bangkrut gitu kan, karena resepnya sudah diambil orang Iya, kan. betul. Nah, tapi ketika itu didaftarkan di kita di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, itu terlindungi. Boleh tidak yang lain memakai resep? Boleh, tapi dia harus memberikan kompensasi. Oh iya, sempat bayar royalti ya Pak? Membayar royalti. Betul. Jadi si pencipta ini dia tidak sia-sia. Iya, dihargai lah ya. Dihargai. Siap. Ada yang menarik Pak. Kak Kanwil mungkin pernah dengar ada yang ngomong, wah saya ingin mematenkan merek saya. Rupanya beda ya Pak. Paten sama merek beda. Ini betul-betul informasi yang sangat penting untuk masyarakat. Nah, kira-kira mungkin boleh dijelaskan Pak, merek itu sendiri apa yang ada include di dalam merek ini? Boleh Pak Kadip, boleh Pak Kanwil, silahkan. Ya, silakan aja Pak. Izin. Jadi Sudah. para pemirsa Mimosa TV yang kami banggakan, serta khususnya masyarakat Gorontalo yang sedang nonton TV nih, jangan dilewatkan ya. Itu sebenarnya merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, nama, kata-kata, huruf, angka ya, dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi ya, atau dengan suara ya, hologram atau kombinasinya lah ya. Yang unsur tersebut bisa membedakan. Iya, betul. Ada unsur pembeda. Iya, nasi kuning merek ini rasanya beda sama merek yang ini gitu loh. Jadi merek ini fungsinya sebenarnya untuk membedakan. Ya, membedakan atau mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Sehingga si konsumen itu dia dengan melihat gambar, logo, itu dia sudah tahu bahwa ini merek yang asli. Nah, yang diproduksi oleh yang mempunyai intelektual tadi. Baik. Sehingga merek ini tentunya perlu didaftarkan. Nah, karena dia menganut first to file. First to file, betul. Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dia akan dilindungi. Gitu. Kalau dia belum mendaftar, tiba-tiba dia produksi ya, diminati konsumen, terkenal ya, tiba-tiba namanya, nama tempat dia berdagang atau jasa dia ini yang mempunyai nama itu dipakai orang dan dia langsung mendaftarkan ke JNKI, kan jadi masalah. Jadi masalah. Seperti yang Fashion Week itu ya Pak ya? Ya, saya tambahkan juga ini Bu. Yang pertama, kekayaan intelektual itu ya tadi ada merek, ada paten, ada cipta dan seterusnya itu memiliki nilai ya, nilai komersial yang tinggi, bahkan ya salah satu kiat untuk melakukan peningkatan ekonomi nasional PEN itu salah satunya adalah melalui kekayaan intelektual ini. Oleh karenanya saya melihat ya kata kunci suksesnya merek ini di jajaran Provinsi Gorontalo ya harus ada intens secara berkesinambungan menyosialisasikan ya hal ikhwal yang terkait dengan merek. Apa saja tadi saya katakan ada merek ya, ada paten, ada
desain industri, ya, ada indikasi geografis dan seterusnya. Nah, itu harus diinformasikan semua. Ya. Ya, Fashion Week, terus kemudian ada kemarin terkait dengan indikasi geografis Ya. yang gula aren, Iya. Tina, Atinggola. 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 Nah, itu adalah salah satu produk yang memiliki atau produk kekayaan intelektual. Kemarin ya waktu itu di Jakarta dan itu nasional, bahkan internasional. Ya. Nah, oleh karenanya kata kuncinya adalah harus ada kesinambungan dalam rangka mensosialisasikan tentang kekayaan intelektual itu, dan yang tidak kalah penting adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, karena kita tahu bahwa pelaku kekayaan intelektual itu bisa juga sekarang ini adalah termasuk UMKM kan gitu ya. Ya. Bahkan sekarang ada perseroan perorangan. Nah, mereka harus kita sasar semua agar supaya mengerti dan pada akhirnya dia bertumbuh ya menjadi pelaku-pelaku usaha yang besar yang nanti misalnya dia bagaimana menyusun atau membuat satu merek yang menarik, yang simpel, tapi begitu melihat merek itu maka orang atau pangsa pasar itu langsung mudah mengenali. Itu contoh. Nah, oleh karenanya pendampingan terhadap para pelaku usaha itu menjadi penting. Ya. Nah, saya titip pesan nanti Pak Kadip ya, sampaikan dengan hati, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga antusiasme, motivasi dari masyarakat Gorontalo itu menjadi tinggi. Saya kira itu penting. Terima kasih. Baik. Kemudian tadi di tema hari ini ada istilah One Brand One Village. Nah, seperti apa One Brand One Village itu? Kita akan tunggu jawabannya dari narasumber ini setelah break yang satu ini.